Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hafizatul Munawwarah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Idam Latifah dengan NIM 20241222940 dari program studi Pendidikan Agama Islam reguler 1 semester 1. Video ini dibuat untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Kali ini, saya akan memaparkan materi penjelasan tentang apa saja hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila, yang mana ada 6 materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Lalu apa saja? Nah, jadi simak sampai akhir ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke penjelasan materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa itu ideologi? Jadi, ideologi adalah cara berpikir yang membentuk pandangan hidup individu atau masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya, jika suatu kelompok percaya bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil dan setara, maka ideologi mereka lah yang akan mendorong tindakan untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan kata lain, ideologi membantu orang memahami dunia sekitar mereka dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Dan Pancasila sendiri itu terdiri dari 2 kata dalam bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yaitu prinsip. Secara harfiah, Pancasila berarti 5 prinsip yang menjadi pedoman kehidupan, berbangsa, dan bernegara. Ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang berdampak pada kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, yaitu tujuan dari pembelajaran Pancasila. Yang pertama, untuk membangun karakter, yang mana hal tersebut untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperkuat identitas bangsa, yaitu memperkuat rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa. Yang ketiga, menjaga persatuan, untuk mendorong kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa di Indonesia. Yang keempat, mendukung demokrasi, dengan mengajarkan pentingnya musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial, yaitu dengan memutarbalikkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan next, lanjut materi yang ketiga adalah pembahasan tentang sejarah singkat Pancasila. Yang pertama, dari segi latar belakang, Pancasila muncul pada masa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia sebagai respon terhadap keperluan akan dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai bangsa. Yang kedua, pengusulan. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan konsep Pancasila dalam pidatonya di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, yaitu rumusan resmi, yang mana setelah melalui diskusi dan perubahan, Pancasila disepakati sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Yang keempat, Pancasila ini terdiri dari 5 sila, yang mana pastinya kalian sudah hafalkan. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kelima daripada sejarah singkat Pancasila, yaitu pada perkembangannya. Pancasila telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beradaptasi dengan perubahannya zaman dan konteks sosial politik. Dan terakhir yang keenam, itu dari segi relevansi. Hingga kini, Pancasila tetap menjadi landasan ideologi yang penting untuk menjaga persatuan dan keadilan di Indonesia. Jadi teman-teman, Pancasila ini tidak hanya merupakan simbol, tetapi juga menjadi nilai-nilai yang mengarahkan kehidupan masyarakat Indonesia. Next, yang keempat, kita masuk ke materi daripada isi dan arti dari 5 sila Pancasila. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Isi, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki arti menegaskan pentingnya iman kepada Tuhan serta menjamin kebebasan beragama dan menghormati semua agama yang ada di Indonesia. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Isi, menghargai dan memperlakukan semua manusia dengan adil dan beradab. Arti, mendorong adanya perlakuan yang setara, serta
penghormatan terhadap HAM, dan pentingnya sikap kemanusiaan dalam interaksi sosial. 3. Persatuan Indonesia. Isi menyatukan seluruh rakyat negara Indonesia dalam semangat kebersamaan, arti menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta untuk bisa mengatasi perbedaan agar mencapai tujuan bersama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar mencapai tujuan bersama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Isi mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan keadilan, arti mengedepankan prinsip demokrasi yang bijaksana, di mana setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan melibatkan perwakilan rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara, arti mengupayakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Kelima sila ini merupakan fondasi ideologis yang menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan ini adalah materi kelima, Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia memiliki peran penting sebagai landasan filosofis, ideologis, dan normatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan hal itu, Pancasila adalah pilar utama yang menjaga keutuhan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta 5 sila Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa untuk agar terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, juga menghormati hak dan kewajiban warga negara. Menjadi sumber segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Juga Pancasila menjadi landasan hukum dan berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, menciptakan kesatuan dalam keberagaman. Next, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila itu sebagai dasar negara, tapi Pancasila juga sebagai pandangan hidup yang integral bagi bangsa Indonesia. Ia menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan, menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Karena hal itulah, Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. Dan ini materi terakhir yang ke-6, yaitu penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Individu menjalankan ibadah menghadap Tuhannya sesuai dengan agama masing-masing dan saling menghormati dan toleran atas perbedaan agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan sehari-hari, ini menunjukkan sikap empati dan menghargai hak asasi manusia dalam interaksi sosial. 3. Persatuan Indonesia, yaitu dengan mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga persatuan di tengah perbedaan budaya, suku, dan agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun dalam suatu organisasi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berupaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua, terutama bagi yang kurang beruntung. Berpikir bahwa setiap individu mendapatkan hak yang sama tanpa melihat latar belakang, suku, atau agama. Baik, sampailah sudah kita di penghujung video pembahasan tentang Pancasila serta yang berkaitan dengannya. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton video ini. Dan mohon maaf jika ada hilaf, salah kata, dan ucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.